ketika berada di puncak katakanlah karirnya di Baghdad sebagai rektor lah kalau bahasa kita sekarang tuh rektor Universitas Islamiyah, itu kan terjadi perang salib itu kan. Di situ yang terkenal Imam Ghazali kemudian menarik dirilah dari segala kekisruhan itu, bukan masalah kekisruhan politiknya semata, tapi sebenarnya lebih besar lagi masalah keresahan Ghazali terhadap kelemahan umat. Almarhum Dr. Majikilani menyebutnya sebagai tindakan insihab wa audah, mundur untuk maju, menarik diri untuk kemudian maju lebih jauh. Ada satu lagi sosok menarik itu. Siapa itu? Saya duga kalau 1 dari 1000 kaum muslimin Indonesia tahu, udah bagus tuh. Sosok luar biasa terkenal, meninggal di TUS, tapi kita tidak tahu kalau dia meninggalnya di TUS. Tapi juga orang TUS? Bukan. Oh bukan. Terkenal ini gitu. Harun Ar-Rasyid. Di tengah konflik Timur Tengah, perang Iran, Amerika, dan Israel yang masih berkecamuk, yang jelas dunia dihadapkan dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian pasti akan diiringi dengan ketakutan. Bagi kita semua sebagai Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan menjamin dengan Al-Quran itu ketika kita berpegang dengannya, kita tidak akan dihinggapi dengan rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Untuk itu, membaca masa depan setelah perang ini sangat kita butuhkan, dan tentu saja dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ada banyak kisah-kisah, ada banyak petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang krisis, bagaimana bermula, berjalan, dan berakhir. Dan tentu saja bagaimana seharusnya sikap yang harus kita ambil. Untuk itu, webinar Sirah Community Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan ini akan fokus terhadap bagaimana kita menyikapi krisis dunia. Insya Allah kita akan berjumpa di kelas webinar tentang krisis dunia bersama Sirah Community Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jumpa lagi bareng saya Umar Al-Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan obrolan dan diskusi seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan di kesempatan kali ini topiknya agak melebar, masih seputar Iran sebenarnya ya. Cuman kalau soal sikap bagaimana guru kita atau Sirah Community tentang Iran versus Israel dan Amerika, silahkan tonton di video-video sebelumnya. Tapi ada banyak topik yang kemudian nampaknya perlu kita singgung seputar Iran, dan guru kita sudah bawa informasi yang siap dibagikan untuk kita semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Ada update apa nih tentang Iran Ustaz? Ya bukan update juga kali, Oh. berbagi informasi aja. Oke. Ya, saya pernah mendapatkan satu reportase jurnalistik ya. Masih seputar perang atau? Enggak. Sebenarnya itu udah lama ya. Beritanya diturunkan tahun 2021, 22 Desember oleh Anadolu Agency, gitu loh. Jadi di situ sempena atau munasabahnya itu adalah kalau kita tuh mungkin apa ya kali haul lah gitu atau apalah istilahnya gitu ya. Ya mengenang lah mungkin ya, mengenang 910 tahun wafatnya Imam Al-Ghazali. Ya pasti bukan sekedar mengenang lah gitu, karena ya ini acara akademik lah sifatnya gitu ya. Karena lebih kepada kontribusi pemikiran beliau lah pas dibahas. Di tahun 2021 itu Imam Al-Ghazali kan wafat tahun 1111. Cantik tuh, angka cantik tuh. Okay. 111. Kalau Masehinya ya. Kalau tapi Hijriah juga cantik loh. Berapa tuh? 505. 505. Gitu loh. Imam Ghazali itu kan lahirnya 450, wafatnya 505, 55 tahun. Kalau secara Hijriah. Secara Masehi juga cantik tuh. 111. Jadi tahun 2021 tuh 910 tuh. Gitu loh. Oh iya ya. 910. Nah, berarti sekarang sudah 900 berapa ya? Tambah 5, 915 berarti ya. Jadi
Ya otomatis lah karena acara ini terkait dengan Al-Ghazali. Kaitannya sama Iran apa Ustaz? Nah itu dia kan. Imam Al-Ghazali itu kan lahirnya kan di Tus. Wafatnya di Tus. Oh, asli Iran kalau sekarang. Kalau kita sebut. sekarang ya Iran kan. Iran kan lebih muda daripada apa namanya istilahnya negara, artinya misalnya Iran sekarang itu kan lebih muda daripada sejarah Islam kan. Oh iya. Lah ya iyalah kan. Persia sebelumnya. Ya Enggak juga. sebelum Islam lah. Ketika sudah masuk Islam kan sudah berbeda, berubah semuanya kan. Oh iya. Lah iya termasuk pembagian wilayahnya gitu lah. Ya sebenarnya kalau kita kenal pembagian wilayah dalam Islam gitu ya. Dan ya kemudian nisbah para ulama tuh kan ke kawasan-kawasan itu atau ke kota-kota itu gitu ya. Contohnya At-Tusi gitu ya. Nah, Tus tuh bagian dari Khurasan. Nah itu kan Khurasani gitu ya. Anisaburi dan sebagainya. Kan begitu yang dikenal. Nggak ada istilah, nggak kebayang itu Persia ataupun Iran, sudah nggak ada gitu loh saat itu. Ya kan Iran ataupun ya Persia sebagai bangsa itu kan hanya bagian sebenarnya. Gitu. Bangsa atau ras tuh berarti? Ya sebenarnya bisa dikatakan mungkin bangsa juga pernah ya gitu ya. Tapi kan itu kan karena politik ya. Kayak Indonesia aja kan, bangsa Indonesia kan banyak kan suku gitu lah. Pada akhirnya gitu. Walaupun mungkin akarnya atau utamanya gitu kan yang paling besarnya Jawa gitu kan. Contohnya kayak gitu. Ala kulihal maksud saya di masa Islam itu kan nggak ada yang mengenal istilah ini orang mana berdasarkan administrasi yang sekarang berkembang otomatis ya. Nah, jadi ala kulihal gitu. Nah, kembali nih ke beritanya yang diturunkan oleh Anwar ini menarik nih gitu loh. Jadi Iran kan. Jadi semacam tuntutan sebenarnya tapi soft lah gitu loh dari dari acara ini gitu ya, acara mengenang kontribusi Imam Al-Ghazali. Dharih al-Imam Al-Ghazali yu'ani minal ihmal wa yantadhiru tarmim. Kuburan Imam Al-Ghazali itu terlantar gitu lah. Terlantar, tidak terurus lah istilahnya gitu ya. Terbengkalai dan menunggu kebijakan lah pemerintah Iran untuk memperbaikinya lah gitu ya. Jadi itu persoalannya gitu loh, persoalannya. Nah, itu di TUS ya. Jadi ceritanya ini di TUS. Ini menarik nih, kita kan jarang ya, atau termasuk yang jarang kita bahas kalau LMM itu ke bagian timur nih. Iya. Ada sih beberapa sih perasaan. Masih dominan barat, Ustaz. Lebih dominan barat gitu ya. Maghrib ya terutama gitu ya. Ke Masyrik itu jarang-jarang gitu. Dan padahal banyak cerita loh di di bagian timur itu. Ya taruhlah Khurasan aja, yang dimana Tus itu berada gitu ya. Jadi Khurasan itu kan kuburan negara-negara adidaya dunia. Gitu. Itu sampai ada ungkapan itu ya, karena sepanjang sejarahnya begitu. Kenapa? Kenapa begitu, Ustaz? Agresor besar itu banyak tumbang di situ dari dulu, dari dulu sekali gitu. Oh iya, perlu diketahui dulu. Daerah itu memang medan perang. Iya, paling terkenal dan sulit untuk ditaklukkan. Sulit ditaklukkan dari dulu. Khurasan itu. Khurasan itu kalau sekarang itu masuk ke 3 negara. Terbagi gitu. Sebagian ke Iran. Kalau Iran bagian timur, agak ke utara, nah itu Khurasan tuh. Gitu lah. Termasuk Tus. Kemudian Turkmenistan. Kemudian ke bagian selatannya itu ke Afghanistan. Ke Afghanistan tuh. Ya, coba bayangkan aja kan. Bukannya yang terakhir Amerika juga nggak sanggup. Dan rugi berapa ribu triliun itu di situ dia. Dan berapa jenderal yang. Iya. Di Afghanistan dia merasa sudah bisa menguasai, ternyata nggak bisa. Sebelumnya Soviet kan habis di situ kan. Ya Khurasan lah ya. Tahu nggak apa nasihat Abdullah bin Abbas ketika merasa gagal untuk menghalangi rencana Husain radhiyallahu anhu ke Kufah yang kemudian jadi tragedi Karbala. Tragedi gitu ya, oke. Kalau engkau ingin melakukan aksi ini jangan ke Kufah. Bagaimana engkau mendatangi satu negeri yang orang-orangnya pernah mengkhianati bapakmu dan saudaramu? Wah kan gitu.
Kalau memang ingin membangun kekuatan politik, jangan di Kufah. Tapi yang menariknya bukan itu ya gitu. Yang menarik, yang menurut saya yang menarik sekali dari kata Ibnu Abbas ini. Tentu Ibnu Abbas di sini kan memberikan advice kan, nasihat kepada keluarga. Pergilah ke Khurasan. Disebut ya Oh spesifik. iya, pergilah ke Khurasan. Ya kayak gitu ya. Zaman itu Islam juga sudah berkembang. Ya sudah lah, Khurasan itu kawasan secara umum ya, termasuk Tus, terutama Tus ya, bagian Tus itu udah katakanlah Islam masuk ke situ di zaman Utsman bin Affan, awal sekali, bahkan sampai ke ke Sind, ke daerah Afghanistan ke situ, itu di zaman Utsman bin Affan, kan ada Sind, ada Hind kan gitu zaman dulu tuh. Nah, kalau sekarang tuh kalau dinisbahkan tuh Sindi. As-Sindi kan. Itu kan sekitar Afghanistan, kemudian ya sekitar itulah sebelum India kan. Nah, jadi sebenarnya tua banget gitu loh. Maksudnya kan Ibnu Abbas itu kan itu bicara tahun 60-an kan, otomatis artinya sudah sampai berkembang ke sana. Jangan lupa juga dari mana kekuatan utama Abbasiyah, pendukung Abbasiyah ketika menembangkan umat Bani Umayyah? Khurasan. Abu Muslim al-Khurasani. Oh, Khurasan itu ya. Iya. Wah, itu penting tuh. Tapi kayaknya yang paling menonjol kenapa ketika disebut Tus secara khusus misalnya kayak Al-Ghazali aja yang paling populer atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya enggak. Tus itu sendiri kan luas. Yakut Al-Hamawi menyebut di Tus itu ada Alf Qarya, itu Yakut Hamawi. Ya kalau nggak salah Yakut Hamawi abad ke-7 ya. Itu menyebut ada 1000 karya. Karya itu berarti kan ada 1000 pemukiman. Ya enggak, kalau kita makan suka diartikannya desa gitu atau kampung. Sebenarnya kota pun disebut karya. Pokoknya kawasan yang berpenduduk, ditempati penduduk, bukan hanya dilewati, itu karya. Kan dalam Al-Quran menyebut qura, jamaknya Ummul Qura atau karya. Fikul di karya gitu. Ilakala mutrafuh dan seterusnya. Nah, intinya setiap tempat yang dihuni, ditempati dan ramai itu karya. Jadi di Tus itu kawasan jadinya. Tus itu kawasan. Jadi ada di situ. Makanya yang dinisbahkan ke Tus itu banyak, Tusi itu banyak. Jadi bukan hanya Imam Al-Ghazali gitu ya. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri kan ada yang mengatakan bahwa Ghazali itu nama salah satu istilahnya kota di Tus atau katakanlah pemukiman di Tus, namanya Ghazalah. Itu sebagian versi mengatakan itu. Sehingga kalau Imam Al-Ghazali itu dinisbahkan ke tempat kelahirannya Ghazalah gitu ya. Dan Ghazalah tadi bagian dari Tus kan gitu. Maka Al-Ghazali. Tapi sebagian ulama mengatakan Al-Ghazali itu dinisbahkannya kepada hirfah, kepada profesi, pekerjaan. Ghazal, menenun. Keluarganya tuh pekerjaannya, profesinya tuh menenun. Kalau begitu dia harus pakai tasdid Al-Ghazali. Nah itu gitu. Harus begitu tuh. Gitu. Sebagai tadi pekerjaan ya, yang masyhur kan di mana-mana tidak double Z kan. Yang masyhur Ghazali. Berarti kan sebenarnya dia mengambil yang itu versi yang bahwa karena dia kelahiran Ghazalah. Gitu lah. Saya di buku Model Kebangkitan Umat Islam itu pakai yang double Z. Gitu. Karena menggunakan latar belakang profesinya, profesi keluarganya sebagai tukang tenun. Itu juga masyhur dari dalam dulu. Jadi menurut saya sih ya yang penting konsisten aja, mau Ghazali ya apa-apa gitu. Dan yang dimaksud orang yang sama ya. Orang yang sama kalau dalam hal ini. Memang kemudian ya bisa dikatakan kalau Al-Ghazali itu kan kayak nggak ada orang lain aja gitu ya. Padahal semua itu kampung ataupun profesi kan banyak orang yang punya profesi yang sama ataupun berasal dari kampung yang sama. Ya banyak loh ulama kayak gitu. Imam Bukhari, emangnya di Bukhara cuma satu orang apa? Ya kita belum jadi ke Bukhara nih kan. Nah lah nantilah. Jadi Imam Ghazali itu memang lahirnya di Tus, meninggalnya di Tus.
proses belajarnya beliau apakah juga di situ? Oh enggak. Kayaknya kebiasaan Enggak. ulama kan nggak begitu ya, selalu Rihlah. rihlah. Rihlah itu kayaknya sulit deh kita dapati ulama yang tidak rihlah. Kecuali 1-2 orang, dan itu karena alasan-alasan tertentu yang katakanlah ya membuat dia tidak perlu rihlah ya. Setahu saya Imam Malik tidak pernah rihlah gitu ya. Artinya tidak pernah keluar dari Madinah rihlah kemana-mana. Ya pun pertanyaannya sederhana gini, lah ngapain rihlah? Pusat ilmunya. Imam Malik di zamannya itu. Ibarat kata kalau di Madinah aja ilmu itu udah nggak ketampung gitu. Iya. Gitu. Kan maksudnya alasan itu ada, walaupun bukan berarti orang-orang Madinah tidak ada yang rihlah, ada tapi gitu. Artinya kalaupun tidak rihlah pun ilmunya sudah melimpah gitu. Nah, tapi secara umum kan ulama kita rihlah. Imam Ghazali kan terkenalnya di Baghdad. Lebih terkenalnya di Baghdad kan. Nah kan karena beliau kemudian istilahnya sebagai sosok ya, popularitasnya itu kan didapatkan di Baghdad. Puncaknya kan di Baghdad. Artinya termasuk penulisan kitab populernya itu di Baghdad. Ya mungkin di mana-mana lah. Artinya kan beliau melakukan rihlah ya gitu ya. Artinya tidak benar pas di Baghdad, bisa jadi pas keliling dan semua. Tapi kan muncul sebagai sosok yang sangat luar biasa itu kan di Baghdad. Ya kan karena Baghdad waktu itu kan ibu kota. Gitu kan. Artinya ya kalau orang katakanlah mencapai puncak karirnya di ibu kota kan secara publikasi udah kayak kita sekarang lah istilahnya. Sekarang pun gitu ya. Iya, targetnya di daerah sih sudah oke, tapi kalau belum menentukan ibu kota kan dirasanya gimana gitu ya. Iya. Bahkan ada orang sengaja, bukan siapa-siapa di kampungnya tapi sengaja ingin sukses di kota kan, istilah gitu kan. Nah, jadi Imam Ghazali itu walaupun ya katakanlah Imam Ghazali lebih cepat sih, potensinya sebagai talent ya. Talentanya luar biasa kan sejak menjadi asistennya Al-Juwaini di Nisabur. Gitu ya. Nah dari situ dia talentnya kelihatan, nah ditariklah ke Baghdad gitu kan. Dan itu semua ya tentu saja terkait dengan masalah akademik ya, keilmuan. Dan tentu saja di balik itu semua ada universitas yang sangat terkenal waktu itu, yaitu Nizamiyah. Kan yang narik Al-Ghazali ke Baghdad pun juga Nizamul Mulk kan, pendirinya kan, Perdana Menterinya saat itu. Nah itu ceritanya. Jadi Imam Ghazali itu berarti ke Nisabur. Ya Nisabur masih Iran juga sekarang, gitu ya. Kemudian ke Baghdad kan gitu. Nah kan dari situ kemudian ke Syam kan. Imam Ghazali ke Syam kemudian. Artinya kan ketika berada di puncak katakanlah karirnya di Baghdad sebagai rektor lah kalau bahasa kita sekarang tuh rektor Universitas Nizamiyah. Itu kan terjadi perang salib itu kan. Nah, di situ yang terkenal Imam Ghazali kemudian menarik diri lah dari segala kekisruhan itu. Bukan masalah kekisruhan politiknya semata, tapi sebenarnya lebih besar lagi masalah keresahan Ghazali terhadap kelemahan umat. Yang kemudian Imam Ghazali mundur dari hiruk pikuk dunia itu gitu loh. Mengevaluasi diri, kalau almarhum Dr. Majiklani menyebutnya sebagai tindakan insihab wa audah, mundur untuk maju, menarik diri untuk kemudian maju lebih jauh, gitu ya. Kalau kita mundur satu langkah lah, gitu ya. Nah, Syam, yang paling banyak Syam lah, gitu ya. Dan itu kan area konflik kan. Di Syam juga beliau sudah langsung punya nama atau? Ya pasti sudah, tapi kan beliau menarik diri, artinya memang tidak sengaja ingin muncul, gitu loh. Artinya justru tidak ingin menonjol ya. Menonjol, artinya tidak main podium lah bahasa kita sekarang gitu loh. Enggak mau megang mic ya. Tapi justru yang paling berpengaruh termasuk sampai hari ini gitu dari Imam Ghazali itu kan dari hasil jauh lah itu kan. Gitu loh. Entah itu evaluasi keilmuannya, kemudian tentu saja yang paling menarik itu adalah gabungan antara keilmuan dengan akhlaknya kan, tasawufnya itu. Gabungannya itu kan yang menarik kemudian. Nah, ceritanya kan kemudian beliau itu sempat ke Baghdad lagi kan. Dan kan beliau masih punya koneksi yang sangat kuat dengan orang-orang penting di mana-mana kan sebenarnya. Jadi beliau itu sempat diminta untuk ngajar lagi gitu loh. Di kampus yang sempat, enggak di Baghdad juga sempat. Tapi kemudian tidak tertarik gitu loh, enggak menarik udah hambar lah mungkin. Akhirnya begitu juga ke Nisabur, akhirnya pulang ke Tus. Nah itu pun masih di Tus itu dikejar.
kan beliau ketus istilahnya mendirikan universitas sendiri. Ya jangan dibayangkan kayak sekarang kayak UI gitu loh di gede segede gitu. Enggak, ya madrasah itu kan universitas kan waktu itu. Intinya memang kan beliau rektornya istilahnya, beliau yang punya kurikulum, beliau yang punya dan sebagainya, beliau ngajar gitu, narik murid-murid. Nah, dan saya lupa Ibnu Hubairah itu siapa, saya lupa persis namanya, ada di MKW itu. Jadi dia datang ke Imam Al-Ghazali dan menarik, ayo sini lagi lah ya, artinya ke pusat lah, ke kota lah gitu istilahnya. Di kampung, kau ini kan bukan level kampung gitu lah. Kata Al-Ghazali, ngapain ngurusin aku? Kan gitu. Kenapa? Aku di sini punya tanah, gitu ya. Penting loh, punya tanah, punya kebun, punya keluarga. Itu yang kurus. Artinya untuk hidup aku sudah cukup. Jadi beliau menggarap tanah sendiri, punya lahan dan sekarang garapanku ya ini. Gitu. Kau ngapain capek-capek ke sini? Kau buang-buang waktu, kata Ghazali. Waktu kamu itu kau harus bertanggungjawabkan karena terhitung kau dapat gaji dari situ. Wow. Jadi zamanuka mahsub alaik, kata Ghazali. Ngapain buang-buang waktu ke sini? Itu kamu buang-buang waktu ke sini itu kamu ada pertanggungjawabannya loh. Artinya setiap detik waktu jam kerja ASN, sorry. Pejabat negara ya. Pejabat negara. Itu kan sebenarnya harus dipertanggungjawabkan karena itu kan digaji oleh rakyat kan. Kan seharusnya begitu. Itu maksudnya gitu loh. Jadi jangan santai-santai jadi jabat gitu. Pulang sana gitu. Artinya kau kan nggak akan berhasil membujuk aku. Gitu maksudnya kurang lebih pesan besarnya. Nah, sampai wafatnya Al-Ghazali itu rahimahullah di situ ditus gitu loh. Jadi makanya melekat betul gitu loh dengan Al-Ghazali itu gitu loh. Jadi kota ini gitu. Sebenarnya bukan hanya Al-Ghazali, orang-orang ini kan populerannya nggak diragukan saat ya di dunia Islam. Bahkan di seluruh dunia lah. Iya, nah termasuk di wilayahnya sendiri nggak sampai hari ini, maksudnya Imam Ghazali sepopuler itu nggak sih gitu? Nah ini beda kan kalau masalahnya sampai hari ini kan 1900 tahun kan, sudah 900 tahun lebih kan. Gitu. Ya maksudnya gini, saya baca-baca ya bahwa Tus itu kan termasuk yang diratakan oleh Mongol ketika serang. Pas Mongol tuh ya. Iya gitu lah. Sehingga kemudian katakanlah semua ya mercusuarnya ataupun apanya itu hilang kan gitu ya. Babat Mongol itu kan ngeri lah gitu kan, bumi hangus kan gitu lah. Sehingga ceritanya yang saya dapatkan dari laporan, termasuk dari Anadolu Agency itu. Jadi kuburan Imam Al-Ghazali itu baru ditemukan lagi tahun 1995. Baru 1995, berarti baru 30 tahun yang lalu gitu loh. Makanya kenapa Anadolu menurunkan berita gitu loh. Jadi semacam secara soft lah menuntut Iran lah, pemerintah berilah perhatian terhadap kuburan Imam Ghazali. Ya wajar aja permintaan ini kan. Kan kita tahu Iran itu kan kuburan apa sih yang nggak megah di Iran? Yes. Kalau tokoh-tokoh mereka kan ada tokoh-tokoh luar biasa, istana kali ya, megah banget gitu loh. Dan secara ramai dikunjungi. Ya artinya entah itu alasan keagamaan ataupun alasan ekonomi kan, itu tinggi sekali kan. Artinya dari semua sisinya dapat lah sebenarnya kan. Ya kan peluangnya untuk isu dalam tanda petik lah. Ini kalau di Indonesia mah udah jelas. Jadi ini nih, jadi objek wisata yang luar biasa menarik gitu loh. Yang nggak jelas aja bisa ada gitu kuburan itu. Ya Ghazali itu kan kurang apa di dunia dan pada dasarnya nggak menarik apa. Tapi masalahnya dari sejak 1995 itu nggak diurus, nggak terurus. Makanya itu diturunkan berita itu gitu loh. Dan di situ bahkan ada pernyataan seorang tokoh Ahlussunnah yang ada di Iran gitu, itu protes di situ, namanya Abdul Aziz Sulaimi gitu, di berita itu. Gitu. Dan dia mengatakan menarik juga nih bahasanya, artinya dia memberikan informasi. Bukan hanya Imam Al-Ghazali yang tidak terurus tuh makamnya katanya. Banyak sekali dia bilang, banyak sekali makam-makam tokoh-tokoh penting terutama era Saljuk gitu ya. Era Saljuk yang juga
sama sekali tidak diurus dan diabaikan. Lah Saljuk itu kan besar sekali. Artinya bobotnya dalam sejarah kan besar sekali. Lah kan Imam Ghazali kan juga di era Saljuk kan. Tadi saya katakan Imam Ghazali itu kan katakanlah yang mengorbitkannya kan Nizamul Mulk. Perdana Menteri. Paling berpengaruh dalam Turki Saljuk. Gitu loh. Era Saljuk di Abbasiyah itu sekitar taruhlah 100 tahunan itu paling berpengaruh dia. Bahkan kan dia mulai katakanlah karir politiknya sebagai seorang teknokrat lah katakanlah itu. Itu kan di era perang Manzikert itu. Ala Perslan. Terus sejak itu sampai ke Malik Shah gitu loh. Itu Nizamul Mulk itu Perdana Menteri yang sangat-sangat terkenal. Dan dia yang mendirikan nizamnya itu ditus sama terabaikan gitu loh. Terabaikan juga. Iya sama. Makanya tadi laporan itu maksudnya sisi menariknya di situ, jadi bukan hanya Imam Ghazali katanya. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah di era Saljuk juga sama-sama terlantarkan gitu. Jadi sebenarnya yang membuat tanda tanya itu kan sama ini masalahnya Iran kan kuburan tokoh-tokoh itu betul-betul di kayak istana gitu istilahnya. Kenapa yang ini enggak gitu kan? Kan wajar aja kalau pertanyaan itu muncul kan, gitulah. Itu di laporannya kenapa? Enggak ada. Kan itu kan makanya saya bilang ini laporan tapi di sisi lain kayak semacam tuntutan halus lah gitu loh. Kenapa? Kan gitu loh ke situ. Jadi enggak juga kemudian. Ya sejauh itu enggak menurunkan laporan perkembangannya seperti apa gitu. Nah, ada satu lagi sosok menarik gitu. Siapa itu? Yang saya duga kalau 1 dari 1000 kaum muslimin Indonesia tahu udah bagus tuh. Ya nih, saya nunggu dulu aja, kan saya nggak survei juga gitu. Sosok luar biasa terkenal gitu, meninggal di TUS, tapi kita tidak tahu kalau dia meninggalnya di TUS. Tapi dan juga orang kuburannya di TUS. Bukan. Oh bukan. Ya, terkenal ini gitu deh. Susah itu. Harun Ar-Rasyid. Sangat populer sih. Ya susah lah gitu. Iya. Harun Ar-Rasyid itu di TUS. Meninggalnya di TUS. Beliau kan khalifah saat ya? Iya. Itu di masa beliau juga sebagai khalifah. Ya iyalah, kan meninggal tahun 193. Ya kan? Meninggalnya di TUS kan. Iya, ibu kotanya di Baghdad. Iya. Harun Ar-Rasyid saat itu di usia 45 tahun ya. Si sangat belia ya. Sangat muda. Ya dengan umur gak jauh lah. Iya. Dan sudah jadi khalifah ya. Loh, itu tahun ke-23 menjadi khalifah. Harun Ar-Rasyid kan dilantik jadi khalifah kan di usia 22 tahun. Insyaallah. Panjang. Udah lewat ya. Iya. Dia sudah 22 tahun 170 gitu ya, 170 Hijriah gitu ya. Kan dia lahir tahun 148. Nah, meninggalnya tahun 193. Ya tidak lama dari Imam Malik lah, Imam Malik kan 179 gitu ya. Ya enggak jauh periodenya, enggak jauh dari situ ya. Atau tidak lebih jauh dari Ibnu Mubarak 181. Gitu, lebih dekat lagi gitu. Nah, jadi Harun Ar-Rasyid itu sedang ada operasi militer ke Khurasan gitu loh. Nah, dia kemudian sakit di TUS di situ, di rumah salah satu perwiranya atau pejabat Abbasiyah di sana. Dan kemudian meninggal lah di situ intinya. Dikuburkan di situ. Oke. Terkenal kuburannya. Terkenal ya? Terkenal, artinya ya gimana enggak lah, khalifah. Kemudian setelah itu kan Al-Ma'mun bahkan katakanlah membangun lah gitu ya kuburannya, kena ya sampai sama hancur kemudian kan. Zaman Mongol kan dihabisin semua. Nah, hilang juga layaknya Imam Ghazali. Yang ya semuanya kan hilang. Berkata ya Mas Mongol mah habis lah gitu ya, intinya gitu. Nah, yang menariknya ada fakta menarik nih. Jadi beberapa saat setelah
Harun ar-Rasyid meninggal itu, eh, Ali Ridha bin Musa al-Kazim bin Ja'far Shadiq itu juga meninggal. Dan menariknya dalam satu penuturan atau riwayat, dia justru wasiatnya, makamkan aku di sebelahnya atau di dekatnya Harun ar-Rasyid. Itu menarik loh itu poin itu. Nah, sehingga dalam sekian masa itu dikenalnya itu adalah katakanlah area pemakaman gitu, Harun ar-Rasyid dan Ali Ridha gitu loh, sampai masa Daulah Safawiyah itulah, Syiah Safawi itu kemudian hilanglah Harunnya, jadi tinggal Ridha gitu loh. Ya sampai hari ini kan kawasan itu atau kota itu kan sekarang jadi Mashhad kan. Nah, ya kan dalam ucapan orang-orang sana dalam sejarah sampai sekarang kan jadi Mashhad Ridhawi. Tapi Harun ar-Rasyidnya dilupakan. Terlupakan sama. Ya pokoknya tidak dianggap udah. Dalam satu web Syiah saya baca gitu. Bahkan ada tulisan gitu, artinya ya semacam laporan lah gitu, bahwa satu masa dia sebutkan, bahkan saya belum sempat ngecek ya, dari Ibnu Battutah gitu. Dalam Rihlah Ibnu Battutah ada testimoni Ibnu Battutah bahwa ketika dia sampai ke Mashhad, dia melihat ini dalam web Syiah ya, orang-orang berziarah. Ibnu Battutah di abad 13 ya, artinya udah jauh ke sini. Itu di masa-masa Safawi gitu. Orang-orang itu berziarah ke situ gitu. Ya nandang-nandang kuburan Harun ar-Rasyid sebelum ziarah ke Ali Ridha gitu. Itu artinya memang ada kenapa Ali Ridha lebih diunggulkan? Ya kan imam ke-8 dari Imam Syiah yang 12. Padahal di area yang sama. Ya bersebelahan. Dan tadi Ali Ridha yang minta di kuburan sana. Iya. Itu. Berarti ada sentimen Sunni ya. Dan ya itu silakan. Imam Ghazali ini bukan satu-satunya berarti ya kuburannya yang kemudian terbengkalai. Kalau menurut laporan tadi bukan. Dan kalau kita boleh menyimpulkan secara sederhana, ulama-ulama yang kuburnya tidak terurus dengan rapi itu bukan Syiah. Oh iyalah, otomatis kan. Maksudnya kan itu. Gitu ya. Makanya kan yang mengangkatkan Abdul Aziz Sulaimi itu kan sebagai orang Sunni yang ada di sana. Mungkin juga berarti ada banyak kuburan Sunni yang juga tidak. Sangat mungkin. Oh iya, jelas banyak loh, banyak banget. Sekali berimam Ghazali aja. Itu loh, kayaknya sudah selesai lah. Kalau itu ukurannya kan yang lain apalagi kan sederhana itu. Sementara di sisi yang lain mereka adalah kelompok yang sangat mengagungkan kuburan dan ya pokoknya ya kita tahu lah gitu. Iya. Gitu Zat ya. Menarik juga informasi tentang Iran ya. Kayaknya ada informasi-informasi yang perlu kita gali lagi. Mumpung lagi dapat highlight tentang Iran ya. Jazakallah Zat ilmunya dan informasinya kita semua. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah konflik Timur Tengah, perang Iran, Amerika dan Israel yang masih berkecamuk, yang jelas dunia dihadapkan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian pasti akan diiringi dengan ketakutan. Bagi kita semua sebagai muslim, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan menjamin dengan Al-Qur'an itu ketika kita berpegang dengannya, kita tidak akan dihinggapi dengan rasa takut. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Untuk itu, membaca masa depan setelah perang ini sangat kita butuhkan, dan tentu saja dengan merujuk pada petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Ada banyak kisah-kisah, ada banyak petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang krisis, bagaimana bermula, berjalan dan berakhir, dan tentu saja bagaimana seharusnya sikap yang harus kita ambil. Untuk itu, webinar Sirah Community Indonesia yang akan diselenggarakan pada bulan ini akan fokus terhadap bagaimana kita menyikapi krisis dunia. Insya Allah kita akan berjumpa di kelas webinar tentang krisis dunia bersama Sirah Community Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, para penyinta Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV.